Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi, selamat datang di podcast ASN Berdaya. Tempat kita ngobrol santai tapi bermakna seputar Indonesia, kerja nyata, dan semangat bela negara. Episode kali ini spesial sekali karena kita akan ngobrolin topik yang sering dianggap berat, padahal justru sangat penting di era sekarang, yaitu wawasan kebangsaan dan aksi bela negara dari perspektif ASN Kementerian Agama. Tapi teman-teman, di sini saya tidak sendiri hari ini karena kita ditemani oleh tiga sahabat kita yang luar biasa dari tiga daerah yang berbeda, yaitu dari Sulawesi Tengah dan saya dari Sulawesi Utara. Yuk, langsung aja kenalan bareng kita satu persatu, mulai dari saya dulu ya. Perkenalkan teman-teman, saya Fadilah Nur Khairati, penyuluh agama Islam dari KUA Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kota Manado, Sulawesi Utara. Kegiatan sehari-hari saya sebagai penyuluh agama, ya saya mendampingi masyarakat di Pulau Bunaken untuk mengedukasi tentang keagamaan, pembinaan umat, dan penguatan moderasi beragama. Selanjutnya boleh dong kita dengarkan dari Bu Nur Hayati. Ya, terima kasih Mbak Adila. Assalamualaikum semuanya. Saya Nur Hayati dari Pranata Humas di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Poso. Tugas saya sendiri di bidang informasi dan publikasi. Biasanya mengolah berita, media sosial kantor, dan juga narasi kehumasan. Agar semua layanan dan pesan-pesan dari Kemenak bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Di dunia kehumasan sendiri, narasi damai dan cinta tanah air itu sangat penting. Nanti akan kita obrolkan selanjutnya. Wah, terima kasih perkenalannya Ibu Nur Hayati. Selanjutnya saya persilahkan nih kepada Pak Adil. Baik, terima kasih Ibu Dila atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Adil Fatua Gani. Saat ini saya adalah guru bahasa Arab di MAN 1 Poso, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Sebagai seorang guru, tentu saja keseharian saya sering berinteraksi dengan siswa yang memiliki latar belakang yang berbeda, baik suku, bahasa, bahkan sampai di hobi atau kebiasaan. Inilah tugas saya sebagai seorang guru, mengenalkan semangat kebangsaan, wawasan kebangsaan, semangat bela negara melalui ruang kelas dengan mengajarkan nilai, karakter, kebanggaan, menjadi bagian dari bangsa Indonesia lewat pelajaran dan keteladanan. Wah, senang sekali ya bisa bertemu di podcast ini. Selanjutnya, yuk kita dengarkan perkenalan dari Pak Dimas. Terima kasih Bu Dila. Ya, semuanya, perkenalkan saya Dimas Prayogi. Di sini saya sebagai pengawas jaminan produk halal di kantor Kementerian Agama Kabupaten 76. Jadi dalam peran ini saya memiliki tanggung jawab, memiliki tugas untuk memastikan bahwasanya produk yang beredar di masyarakat, produk yang digunakan oleh masyarakat, khususnya produk makanan, minuman, obat, kosmetik, dan juga barang gunaan lainnya yang beredar itu supaya selalu tetap memenuhi standar kehalalan sesuai dengan regulasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Jadi menurut saya pengawasan produk halal juga merupakan bagian dari aksi bela negara. Karena apa? Jadi kita turut menjaga ketentraman umat, menjaga membangun bangsa, dan juga kita memastikan bahwasanya masyarakat itu betul-betul mendapatkan haknya sebagai masyarakat. Apalagi terutama umat-umat muslim yang ada di Indonesia ini terjamin haknya. Jadi dari sisi pelayanan publik, sisi bela negara, peran ini sangat strategis dalam membangun bangsa yang berkualitas dan juga bermartabat. Itulah tugas saya di sini, Bu.
Wah, Masya Allah sangat luar biasa ya. Meskipun tugas pokok pekerjaan kita berbeda-beda, tapi kita punya peran dan kontribusi yang sama dalam mengabdi untuk bangsa lewat Kementerian Agama. Yuk kita masuk ke pembahasan utama nih. Apa sih arti bela negara buat kita? Terus gimana sih kita wujudkan hal itu dalam pekerjaan sehari-hari? Dan gimana caranya kita sebagai ASN itu bisa cinta terhadap tanah air, tidak cuma lewat seragam, tapi juga lewat tindakan. Pak Dimas dulu deh. Baik, Budila, terima kasih. Jadi menurut saya ini topik yang keren sekali karena kebanyakan kita mikirnya gini kan. Oh, kalau perang itu ya bawa tembak, bawa senjata, tembak sana, tembak sini, bom sana, bom sini. Padahal sekarang tuh ya konteksnya bela negara itu sangat sangat luas, luas banget. Jadi kita sebagai ASN di Kemenak bisa bela negara dengan melayani umat, menjaga kerukunan umat beragama, dan juga menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama. Jadi itu merupakan ya bentuk bela negara versi versi kita. Nah, saya setuju juga dengan Pak Dimas. Eh, saya sendiri relate sekali dengan yang disampaikan Pak Dimas. Di posisi saya sebagai Peranata Humas, peran bela negara itu salah satunya dengan menyebarkan narasi positif tentang agama Islam, agama kita, yang rahmatan lil alamin, serta juga menjaga informasi dari Kementerian Agama itu sendiri agar bisa sampai kepada masyarakat dengan benar, jelas, dan juga damai. Nah, kita ini hidup di era serba digital dan tantangan kita adalah bagaimana mengolah media itu supaya tidak jadi sarang hoax dan juga sebagai provokatif. Nah, makanya buat saya menyampaikan pesan-pesan damai lewat media sosial, lewat publikasi, kegiatan lintas agama itu sebagai bentuk bela negara sendiri di era digital tentunya ya. Dan kita itu tidak perlu harus membawa senjata dan segala macamnya. Cukup dengan jari kita sendiri saja. Dari menyebar kebencian itu, kita pakai akun kita sendiri untuk menebar semangat persatuan. Dan itu juga merupakan salah satu bentuk bela negara yang tidak kalah pentingnya. Ya, setuju. Bahkan hal kecil seperti mengajarkan etika bermedia sosial, melawan hoax atau berita bohong, menebar kebaikan digital, itu juga bentuk dari yang namanya bela negara. Karena sekarang yang kita tahu, perang bukan mengangkat senjata. Perang bukan hanya dengan kekuatan fisik, melainkan perang juga bisa dimulai ya dari informasi digital dan juga mental. Betul, betul sekali ya. Apalagi di tengah masyarakat kita yang beragam seperti Indonesia. Jadi menjaga kedamaian itu adalah bentuk cinta tanah air yang tertinggi. Saya pun sebagai penyuluh agama setiap hari berhadapan dengan masyarakat yang kadang mudah terpecah ya karena mungkin beda pandangan keagamaan. Disitulah kita hadir sebagai penengah. Nah, ngomong-ngomong nih soal mental, tadi sempat disinggung sama Pak Adil. Menurut teman-teman penting nggak sih menjaga kesehatan mental dan fisik dalam konteks bela negara? Penting sekali dong Bu. Kita kan sebagai ASN, apalagi di Kemenak yang kerjanya langsung ke masyarakat ya kan. Jadi tidak hanya butuh stamina fisik, tapi juga harus punya mental yang tangguh. Kalau kita sakit, kalau kita stres, terus bagaimana kita bisa melayani masyarakat dengan baik? Nah, betul Kak. Saya juga merasa merawat diri itu bagian dari ibadah, juga sekaligus bentuk dari bela negara itu sendiri. Karena negara ini butuh ASN yang sehat, kuat, dan juga waras. Bukan cuma hadir di tempat kerja, tapi juga hadir dengan sepenuh hati. Begitu, Mbak. Ya, benar. Dan jangan lupa juga teman-teman soal bangga ya menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Kita sudah mengetahui bahwa negara kita ini sangat kaya, budaya, bahasa, ya, bahkan sampai di kekayaan alamnya juga. Kita kadang sibuk membandingkan diri kita dengan negara lain, dengan bangsa lain. Padahal kalau kita melihat ke dalam, kita melihat negeri kita sendiri, negeri kita sudah punya segalanya.
ibaratnya adalah sejumput surga yang Tuhan ciptakan di dunia. Dan itu kita harus bangga mengakuinya, bahwa kita sekaya itu. Dan kita harus bangga dan menjaga supaya kekayaan itu tetap lestari, kekayaan itu tetap hadir di bumi ini dan tidak dihancurkan oleh apapun. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi betul ya, sebenarnya bela negara itu jadinya bukan slogan, tapi gaya hidup ya. Termasuk dengan disiplin kerja, pelayanan terbaik, tidak korupsi, bahkan ramah ke masyarakat. Betul Ibu Bagaimana Dila. Pak Jadi Dimas? ASN yang kerja asal-asalan itu betul Ibu Dila. Karena apa namanya ASN yang kerja asal-asalan itu kan juga sebenarnya sedang merusak citra negara. Jadi ASN yang tulus, jujur dan tangguh ya, meski tidak viral lah, itu merupakan pahlawan tanpa tanda jasa yang nyata. Patut kita apresiasi. Dan juga sedikit saya tambahkan, Mbak, kita ini harus mulai dari diri kita sendiri ya. Dari ruang kerja kita, dari majelis taklim kita, dari lingkungan, juga bahkan dari media sosial kita sendiri. Sekecil apapun itu, asal konsisten, niatnya lurus, itu sudah merupakan bagian dari cinta tanah air. Ya, menambahkan ya sedikit teman-teman terakhir dari saya. Jadi semangat bela negara itu tidak hanya kita tunjukkan pada momen-momen tertentu seperti 17 Agustus saja ya. Bela negara itu kita harus tunjukkan semangatnya pada setiap hari kegiatan kita sebagai seorang ASN. Mulai dari kita bangun pagi, kemudian kita memutuskan untuk kerja ikhlas untuk negara, menginspirasi orang sekitar, dan menjaga nilai-nilai agama, itu juga merupakan bentuk bela negara yang luar biasa. Wah, luar biasa sekali ya obrolan kita hari ini. Jadi kesimpulannya, bela negara hari ini itu bisa dilakukan siapa saja, termasuk kita sebagai ASN Kementerian Agama, melalui pelayanan, edukasi, kerja ikhlas, dan menjaga kesehatan lahir dan batin. Terima kasih untuk Pak Dimas, Bu Nur Hayati, dan Pak Adil atas kesempatannya pada hari ini. Semoga obrolan kita hari ini bisa menginspirasi Sobat ASN dimanapun berada. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan ingat cinta tanah air itu adalah tindakan, bukan sekedar ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.